Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 18 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tangan yang Kuat. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 136 ayat 12 sampai dengan ke-15. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya selama-lamanya untuk kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa di dalam seluruh permasalahan problem kehidupan kami memiliki tangan yang kuat yang berasal dari Tuhan yang menolong kami, sehingga kami sanggup melewati semuanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tangan yang kuat, kalau kita berbicara tentang tangan yang kuat, khususnya bagi kaum lelaki, akan sangat senang sekali melihat perlombaan panco, yaitu perlombaan untuk mengadu kekuatan tangan. Dan itu sampai ada perlombaan secara internasional dan dunia. Siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kemudian dikalahkan. Sahabat seperjalanan, tangan yang kuat. Kalau kita berbicara tangan yang kuat juga, ini berbicara tentang tanggung jawab. Kalau kita mengingat tentang hari ayah, bagaimana seorang ayah itu digambarkan dengan tangan yang bekerja, bahkan itu digambarkan juga dengan sepasang tangan Rasul Paulus yang bekerja mengabarkan Injil. Tapi ada banyak contoh-contoh khususnya di negara-negara tertentu yang sangat menghargai tentang perjuangan para orang tua dan ayah. Digambarkan di hari tertentu tentang sepasang tangan ayah yang kotor, penuh dengan semen, bahkan penuh dengan luka kering. Bahkan ada luka yang menganga yang sudah kering kembali. Maka di sana digambarkan tentang perjuangan orang-orang pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas hidupnya, yang bertanggung jawab atas keluarganya. Mereka memiliki tangan yang kuat. Apakah mereka tidak lemah? Apakah mereka tidak capai? Apakah mereka tidak mengalami keputusasaan? Apakah mereka sanggup melewatinya? Seringkali justru mereka itu adalah mereka-mereka yang berjuang, hanya melakukan sisa-sisa keberanian, sisa-sisa perjuangan yang di penghujung, namun tidak putus asa, terus berjuang dan berjuang demi sebuah perjuangan hidup dalam rangka mencukupkan seluruh kebutuhan dari orang-orang yang dikasihinya. Kita bertemu di dalam Mazmur 136. Siapa tangan yang kuat itu? Tangan yang kuat itulah yang menolong, membimbing bangsa Israel melewati laut Teberau. Tangan yang kuat itulah juga yang meminta Musa supaya mengangkat kedua tangannya dengan tongkatnya, dan terjadilah mujizat bagaimana Allah membuka laut Teberau terbelah menjadi dua. Dan tangan yang kuatnya juga tatkala Firaun beserta dengan seluruh tentaranya mencoba mengejar untuk membinasakan bangsa Mesir yang keluar daripada tanah Mesir. Tangan yang kuat itu juga yang kemudian membalikkan kembali laut yang terbelah dan membinasakan seluruh pasukan Firaun yang mencoba mengejar akan orang-orang Israel. Tangan yang kuat itu jugalah yang sesungguhnya akan menolong dan memberkati kita semua. Berbicara tentang tangan yang kuat itulah juga yang menciptakan seluruh alam semesta dengan seluruh kesempurnaannya. Tangan yang kuat itu jugalah yang membimbing masa depan kita untuk melewati berbagai macam persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, hambatan demi hambatan, kesulitan demi kesulitan. Tangan yang kuat itulah yang akan menopang kita, menolong kita, membawa kita kepada tujuan akhir daripada kehidupan ini, yang membukakan jalan untuk setiap persoalan yang kita hadapi, yang menopang tatkala kita semua lemah, kemudian jatuh lunglai dan rasa tidak sanggup lagi untuk berjalan, berdiri dan berjalan. Tangan yang kuat itulah disebut dengan sepasang tangan yang ajaib, yaitu tangan Allah yang menopang, menolong, menguatkan kita melewati kesulitan demi kesulitan. Kalau kita membaca kepada kalimat-kalimat berikut pada ayat yang selanjutnya, kepada Dia yang memimpin umatnya melewati padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Sihon, raja orang Amori, bahwa kasihnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja orang Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Catatan-catatan di dalam Alkitab, raja-raja penguasa yang pada waktu itu ada. Tidak hanya Firaun, tetapi siapa saja, yaitu Sihon, raja orang Amori, Og, raja orang Basan, dan seluruh musuh-musuh bangsa Israel. Tatkala tangan Allah, sepasang tangan yang ajaib, sepasang tangan yang kuat, menopang dan menolong kita. Tidak ada hambatan yang bisa menghambat perjalanan hidup kita ke depan bersama dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan, apa yang sedang kau hadapi pada saat ini? Apa yang kau rasa sudah tidak sanggup lagi menangani, dan berkali-kali engkau berkata, Tuhan, aku tidak sanggup. Berkali-kali engkau mencucurkan air mata, ya Tuhan, aku tidak sanggup lagi untuk melewati. Pada saat itulah yang Tuhan kehendaki. Pada saat engkau tidak sanggup lagi melakukan seluruh perkara dengan kekuatanmu, maka di saat itulah akan ada dua pilihan yang engkau akan lakukan. Apakah engkau menyalahkan Tuhan, kemudian lemah, lalu kemudian putus asa, dan menganggap semuanya adalah sesuatunya sudah berakhir. Atau di dalam kelemahan dan keterpurukan kita menengadah ke atas. Ada sepasang tangan yang ajaib, sepasang tangan yang kuat, sepasang tangan yang teracung, yaitu tangan Allah sendiri yang akan menopang, menguatkan kita, menyanggupkan kita melewati setiap persoalan demi persoalan, melewati setiap masalah demi masalah, melewati setiap kesulitan demi kesulitan. Tuhan akan membukakan pintu yang tertutup. Tuhan akan membuat terang apa yang gelap. Tuhan akan memberikan harapan di dalam setiap keputusasaan yang kita alami, untuk setiap problem yang ada. Sahabat seperjalanan, kita boleh berkeluh kesah, kita boleh berkata tidak sanggup. Dan setiap orang punya persoalan dan persoalan hidup masing-masing. Setiap orang punya permasalahan hidup masing-masing. Namun setiap orang tatkala menengadah kepada Tuhan yang sama, yang memiliki tangan yang kuat, tangan yang teracung, sepasang tangan yang ajaib, Tuhan akan bekerja menolong setiap persoalan-persoalan yang ada, yang akan mengubahkan setiap ratap tangis kita menjadi tarian yang indah di hadapan Tuhan, yang mengubahkan setiap problematik yang menghadang kita, yang kemudian menimpa kita, yang menghajar kita. Tuhan akan ubahkan semuanya menjadi keindahan. Sahabat seperjalanan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjanjian lama, khususnya digambarkan dalam Mazmur, tantangan kesulitan dari musuh-musuh, tantangan dan kesulitan seperti laut teberau yang menghadang. Tatkala tangan yang kuat itu teracung, tidak ada yang mustahil. Laut terbelah kiri dan kanan bagaikan dinding yang diciptakan oleh arsitek yang terbaik, yaitu Tuhan sendiri. Dan di tengah-tengah perjalanannya itu kering. Setelah melewati semuanya itu ancaman daripada para musuh yang mengejar, lalu Tuhan tunggang langgangkan musuh-musuh tersebut. Sahabat seperjalanan, di tengah bahaya yang sebahaya apapun, yang sesulit apapun, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan melebihi setiap persoalan yang hidup yang kita alami. Ingatlah akan tangan yang kuat, ingatlah akan tangan yang ajaib. Tuhan sang penolong yang akan menolong kita melewati setiap problem hidup yang harus kita lalui. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, saat sepasang tangan yang kuat, sepasang tangan yang ajaib menolongmu, amin.